menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sains yaitu pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu juga mengandung 3 isi kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum yang saling berhubungan. Setelah mengetahui ilmu, kedua, apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dalam kamus filsafat, pengetahuan adalah suatu proses kehidupan secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut John Dewey, pengetahuan itu harus benar. Suwaidi juga mengemukakan bahwa pengetahuan manusia itu ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian ilmu dan pengetahuan, apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Pada KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya memiliki perbedaan. Kesimpulannya bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan Sulagio berikut. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno ini disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang terakhir, zaman kontemporer, yaitu abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia yang mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Demikian pula dalam aktivitas ilmiah. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung pada setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini memberikan dasar bahwa iptek itu tidak hanya memikirkan apa yang diciptakan, dibuktikan, ataupun ditemukan, tetapi juga memikirkan apa yang menjadi tujuan dan juga maksudnya, dan juga akibatnya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa dalam pengembangan iptek itu haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek itu hendaklah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, dan juga keluhuran suatu bangsa. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, pengembangan iptek itu hendaklah bersifat demokratis. Seorang ilmuwan memiliki kebebasan dalam pengembangan iptek itu sendiri. Yang kelima adalah nilai keadilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pengembangan iptek harusnya menjaga keseimbangan keadilan di dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Menurut Sastra Prateja tahun 2006, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek adalah: pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek sebagai unsur yang menghomogenisasikan budaya, mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus terus dipersempit. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah: pengembangan iptek harus menghormati martabat, meningkatkan kualitas, membantu pemekaran komunitas manusia, terbuka untuk masyarakat, serta membantu masyarakat untuk menjadi lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap pengembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam proses pengembangannya. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Untuk pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang keempat, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tatakan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama ada kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Pancasila adalah pedoman untuk segala kehidupan masyarakat Indonesia dalam hal apapun dan dalam bidang apapun. Hubungannya dengan ilmu gizi juga harus menggunakan berpedoman pada Pancasila dengan berkedaulatan sila-silanya dari sila pertama hingga sila kelima. Namun, banyak juga dalam bidang kesehatan, salah satunya bidang ilmu gizi ini, banyak orang yang tidak tahu apa makna dari sila-sila Pancasila tersebut. Maka dari itu, kami yang sebagai penerus bangsa dan mahasiswa atau mahasiswi ilmu gizi harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kesan selama perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila, metode pembelajarannya memberikan kesan menyenangkan karena selain belajar pada jam kuliah online, kita juga menonton tayangan video YouTube yang diinstruksikan dan diperkenankan untuk bertanya. Dengan cara itu, kita dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih tentang Pancasila. Kesan selama perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu menjadi lebih tahu tentang Pancasila dan metode pembelajarannya memberi kesan menyenangkan. Pesan saya pada pembelajaran Pancasila ini semoga kedepannya tidak hanya dilakukan pada media Zoom, tetapi juga dapat dilakukan pada media WhatsApp group untuk adanya sesi diskusi. Pesan untuk kuliah Pancasila ke depannya, untuk prodi gizi sebaiknya tetap diberi tugas berupa. Karena dengan tugas itu bisa meningkatkan motivasi mahasiswa dalam memahami materi lebih dalam.